Oke, sudah live. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya berkesempatan berkunjung di tempatnya Dokter Greg, gitu ya. Terima kasih dok sudah menerima saya. Iya. Senang sekali juga Anda sudah mampir ke Tangerang jauh-jauh dari Bekasi. Oh iya, jauh-jauh dari Bekasi saya akan benar. Ini dok, ini hari ini tuh saya itu tergelitik untuk membahas tentang isu yang sedang jadi di Moderna saat ini ya, virus corona gitu. Iya. Nah, corona sendiri kan saat ini tuh jadi bisa dibilang musuh bersama ya, hampir di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, gini dok, dari sudut pandang seorang dokter, penanganan yang paling simpel untuk virus ini itu apa sih, gimana sih? Karena memang kalau kita harus sesuatu yang misalnya suplemen gitu kan, tidak semua orang bisa punya kemampuan untuk memberikan. Nah, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan, yang pola-pola sederhana aja lah gitu, seperti apa gitu, supaya kita bisa mencegah diri kita dari terjangkitnya virus ini. Jadi wabah virus corona ini luar biasa sekali gitu. Beda dengan influenza biasa gitu, karena penularannya cepat banget ya. Nah, itu memang pemerintah sendiri sudah menyatakan status ini wabah nasional. Jadi kita nggak boleh main-main lagi. Tapi tetap jangan sampai panik begitu, Bu Ana. Ya. Karena panik itu justru membuat situasi chaos, kacau. Saya termasuk yang panik soalnya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita ikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah ya, terutama juga untuk yang pertama kita jaga kebersihan, sanitasi, kesehatan itu wajib buat kita, cuci tangan ya. Kemudian juga sebetulnya jaga jarak minimal 1 meter, hindari keramaian juga gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Selain daya tahan stamina kita sendiri, tentunya makan makanan bergizi, suplemen boleh juga ya. Kemudian olahraga juga gitu. Kalau misalnya dari segi makanan nih dok, ada nggak sih makanan misalnya buah apa atau sayur apa gitu yang mengandung yang bisa untuk imun booster, atau misalnya yang antioksidannya tinggi misalnya? Ya, jadi di setiap sayuran dan buah-buahan itu ada antioksidan ya. Yang penting kita gizi berimbang ya, gizi berimbang. Sayuran buah-buahan itu ada vitaminnya juga, itu penting juga ya. Kalau perlu tambahan suplemen vitamin C boleh, karena vitamin C meningkatkan sistem imun dan juga zinc ya. Jadi suplemen yang ada kandungan zincnya itu juga meningkatkan sistem imun gitu. Nah ya, sekarang ini dok, sekarang itu mungkin lebih kepada panic attack ya. Nah saya sendiri sempat ngalamin itu, jadi karena mungkin saya sempat baca berita dan itu media kan tidak berimbang banget menurut saya. Banyak yang sebenarnya selamat tapi tidak diberitakan lebih bagus. Yang diberitakan tuh yang chaosnya, yang meninggalnya itu. Jadi akhirnya menimbulkan kepanikan yang luar biasa, termasuk saya juga. Nah, menghadapi berbagai informasi media yang tidak berimbang di luar itu, kita harusnya seperti apa gitu? Apakah harus menenangkan diri di mana, mengisolasi diri gitu? Saya rasa agak terlalu berlebihan ya kalau harus mengurung diri berhari-hari gitu. Tapi memang ya, secara ilmu kedokteran epidemiologi ya, ini kasus pandemi ya. Jadi pandemi itu udah sampai ke negara-negara gitu, hampir seluruh dunia. Nah, kita dianjurkan memang untuk stay at home kalau bisa. Stay at home. Saya jauh-jauh dari Bekasi soalnya. Nah, itu juga agak kurang baik. Ini nggak dicontoh ya. Makanya kemarin saya ajak kita online dari ibu dari Bekasi, saya dari Tangerang gitu ya. Lebih jos ketemu. Jos ketemu sih gitu ya. Iya. Jadi hindari kita pergi ke tempat kerumunan orang ramai gitu. Makanya acara saya sendiri tanggal 22 Maret itu kita ada workshop temu mitra dari berbagai daerah. Itu sampai saya cancel. Dan mereka juga banyak yang kecewa, tiket pesawat kan mungkin nggak bisa refund 100%.
saya juga sudah bayar tempat segala begitu ya. Tapi kita harus tetap waspada, hanya jangan sampai berlebihan, karena kalau kita panik berlebihan, ketakutan itu justru menurunkan sistem imun. Oh, ternyata panik itu bisa menurunkan sistem imun ya? Pasti jadi mudah sakit. Oh, saya baru tahu ternyata panik itu bisa menurunkan sistem imun ya. Iya. Karena saya sempat ngalamin dok, jadi amalan itu saya sempat baca artikel, terus kebetulan saya lagi sesak napas. Dan itu saya akhirnya sendiri, mungkin secara sadar akhirnya sendiri yang mengkait-kaitkan gitu ya, mengkait-kaitkan, jangan-jangan saya tertular nih, jangan-jangan saya tertular, itu bikin saya sesak napas. Iya. Mungkin itu juga ya. Jadi kita harus jaga, jangan sampai kita panik. Jangan sampai stres. Ya, itu pasti daya tahan tubuhnya menurun. Oh, saya baru tahu loh. Ya. Ini saya baru tahu ya dok. Ternyata panik itu bisa bikin sistem imun kita itu menurun. Iya. Oke. Betul. Jadi jaga stamina, jaga kesehatan, jaga pikiran kita juga, jaga tindakan kita juga. Jangan sampai borong produk mentang-mentang kita mungkin ya. Nah punya itu uang. yang sedang terjadi dok. Nah, sekarang itu hampir semua toko-toko kimia farma itu kita sudah tidak menemukan masker. Iya. Hampir semua toko-toko yang menjual hand sanitizer itu kita sudah tidak bertemu dengan hand sanitizer. Ada beberapa orang yang kemudian memborong itu untuk dia stok di rumah, entah itu dia pakai sendiri, entah itu dia jual, kita nggak tahu. Tapi seberapa efektifnya sih kita memborong barang-barang ini? Gitu. Ya, jadi sebetulnya memborong sampai harga di minimarket itu naik atau nggak ada, itu nggak baik. Baik, ya. Jadi memang pemerintah juga harus melakukan regulasi, ya, gitu. Tapi tetap kita usahakan, misalnya nggak ada hand sanitizer, kita harus cuci tangan, ya. Jadi pulang ke rumah, selalu pasti wajib cuci tangan, gitu ya. Kalau misalnya dari keramaian kita ganti pakaian, dicuci yang bersih, gitu, ya. Udah, Karena kalau dia terjangkit kayak kita gitu, misalnya di tangan, di baju atau di apa itu, kira-kira dia berapa lama sih virus itu bertahan? virus itu di benda mati tidak bertahan lama. Rata-rata kalau virus corona itu hanya 9 jam. Begitu. Ya. Cuma kalau 9 jam di baju lumayan dok, kalau kita dok mana-mana Lumayan. Ya. Apalagi kalau lembab. Lembab dia mungkin agak lama. Tapi kalau kering enggak. Saya sempat dengar di salah satu dokter gitu, kebetulan dia sempat live gitu, bahwa kalau untuk iklim negara kita sendiri itu sebenarnya sangat membantu, karena memang virus corona itu tidak terlalu berkembang bagus untuk negara-negara yang panas. Itu gimana dok? Iya, jadi kita memang negara tropis, panas. Ya. Tapi ini lagi musim hujan juga, masih perubahan juga. Kemudian tingkat humidity, kelembapannya juga masih tinggi. Nah itu virus juga masih bisa, gitu. Tapi nggak separah di negara subtropis. Karena virus ini masuk di saat kita juga lagi musim hujan ya, jadi memang kayak dia seperti menemukan tempatnya gitu ya. Nah gini dok, efektif nggak sih masker itu? Masker? Karena akhirnya jadi masker itu jadi akhirnya di komoditi yang mengalahkan sandang pangan papan tadi ya. Hampir semua orang nyari berburu masker. Efektif juga ya, terutama buat yang sakit itu harus pakai masker. Ya. Oh yang tular atau yang sakit biasa yang juga? Yang sakit biasa pun ya bersin ya pilek itu harus pakai masker. Kita nggak tahu itu ada coronanya apa enggak, gitu ya. Karena bisa ada yang disebut dengan karier. Jadi orangnya sehat, tapi dia mengandung virus corona, gitu. Jadi virus corona itu sampai sekarang tuh gejalanya masih sangat bermacam-macam, mulai dari yang paling ringan sampai yang gagal napas berat dan menyebabkan kematian. Terus ngomong-ngomong soal masker nih dok, ada nggak sih masker khusus? Harus masker apa? Misalnya kan kalau kita harus nyari masker kan sekarang lagi susah nih. Misalnya kalau misalnya kita kayak saya nih, saya pakai gini doang, atau misalnya masker kain gitu, misalnya efektif nggak sih? Jadi nggak harus masker ini misalnya, nggak harus masker yang keluaran si ini misalnya gitu. Gantung. Kalau misalnya kita mau naik kereta atau busway, kan dempet-dempetan tuh, kita gunakan masker biasa sih nggak apa-apa, ya. Tapi kalau buat petugas kesehatan yang berada di ruang isolasi itu maskernya khusus, ya supaya virus nggak bisa masuk. Ada kacamata
khususnya juga, maskernya khusus juga. Gitu. Ya, kalau yang lebih bagus tuh masker N95, cuman ngap kita pakainya. Satu masker itu boleh dipakai berapa lama? Apa satu aja cuma satu kali atau Sekali pakai. Jadi Wow. usahakan cuma sekali pakai, disposable. Kecuali kalau masker kain habis dipakai boleh dicuci. Tapi sebenarnya sama amannya ya, nggak perlu harus masker A misalnya. Tergantung situasi. Tergantung situasi Ya. juga. Kalau misalnya kita menghadapi, kita mau masuk nih ke ruang keluarga kita yang dia terkena betul-betul sudah positif corona, nah itu betul-betul harus pakai masker yang N95 begitu. Terus saya punya pertanyaan satu lagi. Si virus ini sebenarnya dia masuk ke tubuh kita itu apakah harus selalu dengan pernapasan atau dia nempel di dalam misalnya dia nempel di badan kita, misalnya nih kita di suatu tempat, misalnya di lift misalnya, sebelumnya orang ini mungkin ada orang yang kena corona terus dia megang lift itu, terus kita ikutan megang misalnya, terus tanpa sadar kita megang kulit kita, apakah dia masuk lewat kulit juga atau harus lewat udara, sirup gitu? Masuknya lewat udara, ya, dari hidung ya, mulut atau mata, konjungtiva begitu. Saya pikir itu kalau misalnya kita, saya kursinya ada sih, kalau saya megang ini terus nggak sengaja saya lap-lapin badan saya terus masuk gitu, saya pikir kayak gitu, ternyata nggak ya. Enggak, makanya jadi kita tidak boleh, tangan kita nggak boleh megang wajah, apalagi mata, hidung sama mulut itu nggak boleh. Hanya bisa dengan melihat aja bisa. Kenapa? Ya, dengan hanya saling melihat aja nggak bisa. Melihat enggak, ya, tapi yang kontak. Jadi misalnya kita pegang bekas lift atau apa tadi ya gitu ya. Kemudian kita kucek-kucek mata, nah masuk virusnya. Itu berarti memang ya ini karena memang banyak yang akhirnya apa ya saking safety-nya ya, sampai menurut saya tuh ada yang berlebihan lah itu. Yeah. Sampai nge-live sebetulnya boleh, nggak Boleh, apa-apa. Ya. Yang berlebihan itu rasa cemasnya itu nggak boleh. Ya. Kita waspada, melakukan tindakan yang benar itu baik. Gitu. Tapi ada yang misalnya cuci tangan terus tiap 1 menit, baru sebentar cuci tangan lagi, Saya sebentar kayak cuci gitu. tangan lagi. Itu namanya Soalnya obsesif kompulsif. Nah itu nggak bagus. Ya. Terlalu ketakutan juga nggak bagus. Ya seperti saya katakan tadi, cemas bisa menurunkan daya tahan tubuh. Ya ini informasi baru nih dok, karena saya selama ini yang saya tahu daya tahan tubuh itu tergantung dari misalnya kurangnya kita makan buah, kurangnya kita makan sayur-sayuran, atau kurangnya kita minum suplemen misalnya. Ternyata panik, ketakutan yang berlebihan itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh saya. Yeah. Ini informasi baru banget ya. Saya orang awam loh dok, jadi nggak tahu. Saya soalnya tidak pernah bergerak di dunia kesehatan sama sekali, jadi begitu pertama kali itu saya nyari tuh semua informasi tentang corona tuh, dan berakhir saya takut sendiri dok karena kan informasinya tuh, apalagi melihat di tempat-tempat kayak rumah sakit itu kan orang petugas kesehatan tuh udah kayak mumi kan dok, jadi terus saya sempat berpikir apakah kita kalau keluar rumah harus begini juga gitu. Kalau di rumah sakit yang khusus penanganan penyakit infeksi menular COVID itu harus seperti itu prosedurnya. Gitu. Kira-kira ini berapa lama sih dok? Nah ini tergantung dari penularannya, epidemiologinya. Semakin kita masyarakat jarang keluar, jarang bertemu, maka angka outbreak-nya nggak terlalu peak, nggak terlalu memuncak gitu. Kalau sampai terlalu memuncak itu bahaya, karena kita kewalahan pasti, pemerintah, rumah sakit itu nggak bisa menangani, dan jumlah kematian pasti akan meningkat. Tapi kalau misalnya kita jaga penularannya nggak cepat, jadi kurvanya itu landai, itu lebih aman. Angka kematiannya tentu bisa ditekan. Dan ada nggak sih gejala-gejala awal gitu, misalnya gejala-gejala awal seseorang itu terinfeksi, itu gejala-gejala awal hanya sebatas flu kan? Ada gitu doang, atau ada sesuatu yang spesifik lah misalnya? Memang pada umumnya infeksi dari corona itu ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu kita nggak terasa apa-apa, cuma virusnya udah masuk, masih sehat-sehat aja, 2-14 hari. Kemudian masa prodromal itu
kita udah mulai kerasa meriang-meriang, pegel-pegel, pilek-pilek, itu gejala perut. Nah, kemudian gejala yang sesungguhnya itu panas tinggi di atas 38 derajat Celcius, kemudian panas tinggi. Kalau corona itu biasanya sesak napas, Selalu sesak napas. disertai sesak napas. Itu gejala yang berat, dan yang paling berat itu gagal napas. Saya sempat baca di beberapa artikel juga itu dia bisa merusak jaringan paru, Iya, merobek atau pneumonia. Ya. Jadi selain bisa penyempitan juga, dia merusak jaringan paru. Nah itu yang bahaya. oh, kalau sudah sampai merusak jaringan paru berarti bisa akibatnya bisa kematian. Iya. Tapi kasus-kasus sampai ARDS itu biasanya pada usia yang lanjut, 60 tahun ke atas, begitu. Oh. Di mana daya tahan tubuhnya sudah Sudah menurun. menurun. Nah itu saya pengen tanya juga tuh dok, apakah dia akan menjangkit ke semua orang atau hanya orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah aja, misalnya imunitas tubuhnya rendah aja? Ke semua orang, tapi gejalanya tuh bervariasi, tergantung daya tahan tubuh individu. Gitu. Saya yang tertarik itu cuma satu sih, ternyata ini pelajaran penting bagi saya dok. Ternyata panik itu bisa menurunkan imunitas tubuh kita juga. Jangan panik, tapi tetap waspada dan ikuti prosedur yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan. Itu aja dulu. Terima kasih sudah nonton live bersama saya dan Dr. Greg. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Ya. Terima Oke. kasih dok. Ya. Udah.